Inilah Adivasa Erin atau Angkol, YouTuber Malaysia yang selalu memberitakan hal-hal baik tentang Indonesia. Mari kita dukung, semoga YouTube-nya terus berkembang. Salam dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amrun Channel. Jumpa kembali setelah beberapa hari saya tidak bikin konten. Semoga hari ini semuanya selalu diberi kesehatan, pekerjaannya lancar, rezekinya lancar, dan selalu berbahagia ya semua sahabat Amrun Channel. Doa kami semoga semuanya berbahagia, lancar semua urusannya, lancar rezekinya, sehat badannya. Baik, kali ini masih tentang YouTuber Malaysia. Sebenarnya saya menunggu-nunggu konten terbaru dari YouTuber sepuh kita dari Malaysia yang selalu mempromosikan Indonesia, yang selalu membuat konten-konten tentang Indonesia, yaitu kakek Zainal Abidin Tahir. Tapi sayang, saya ngecek di YouTube-nya sudah sebulan ini beliau kok tidak upload konten ya. Ada apa ya dengan beliau ya? Kita doakan beliau tetap sehat-sehat ya. Kakek Zainal Abidin Tahir itu adalah orang Malaysia, umurnya sudah lumayan tua kelihatannya, tapi dia selalu membuat konten yang positif tentang Indonesia. Beliau tinggal di Malang dan beliau banyak mengetahui tentang tradisi, tentang masyarakat yang ada di Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Beliau selalu mengupload konten-konten yang positif tentang Indonesia dari sisi-sisi yang tidak pernah dibahas oleh YouTuber lain, termasuk YouTuber dari Indonesia sendiri. Misalnya beliau itu datang ke seorang warga kampung, ngobrol begitu, petani, ngobrol santai dengan bahasa Melayu yang pelan-pelan ya. Bahasa Melayu yang temponya pelan dan masih sangat bisa dipahami oleh orang Jawa seperti kita. Jadi meskipun beliau ngomong dengan logat Melayu, tapi karena disampaikan dengan pelan-pelan ya, santai begitu, jadi kita bisa paham. Dan itu kita tunggu-tunggu sebenarnya konten dari beliau, tapi sayang ini sudah saya cek di YouTube-nya sudah sebulan lebih ya beliau tidak bikin konten. Mungkin ada kesibukan atau mungkin masih ada persoalan ataupun kesibukan yang lain. Kita doakan semua urusannya lancar dan beliau nanti segera membuat konten lagi tentang Indonesia ya. Terakhir beliau kalau nggak salah bikin konten tentang IKN ya, Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang masih baru dibangun di Kalimantan Timur sana. Tapi dia reaction ya, sifatnya seperti itu. Semoga kakek Zainal Abidin Tahir sehat-sehat, kami doakan, dan beraktivitas kembali di dunia media sosial, khususnya di YouTube. Baik saudara-saudara, selain ada Zainal Abidin Tahir, selain ada Brozul Channel yang sudah kita angkat sedikit profilnya, kali ini saya pengen mengangkat YouTuber dari Malaysia juga. Itu namanya Adivasa Erin atau yang nama sebutannya Angkol. Angkol ini orangnya lucu menurut saya ya. Orangnya ceria, bergembira, lucu kalau cocok lah ya. Dia jadi YouTuber cocok, nggak kayak saya yang kaku kayak begini. Jadi Angkol ini lebih mereact berbagai informasi tentang Indonesia yang bagus-bagus. Yang terakhir saya melihat ya banyak ya, yang saya lihat banyak, tapi yang terakhir ini saya melihat Angkol ini mereact sebuah department store gitu ya, pusat perbelanjaan kaos jersey terbesar di London, yang mana ternyata di toko jersey itu ada menjual produk made in Indonesia ya. Jadi begitu ya. Jadi Angkol ini mereaction itu, kemudian memberikan komentar. Tapi apapun kontennya, Angkol ini tidak pernah menjelek-jelekkan Indonesia. Meskipun Indonesia itu tidak semuanya bagus ya. Indonesia itu juga ada yang tidak bagus juga, ada jeleknya, ada kurangnya, tapi itu tidak diangkat ya. Dan meskipun kita sebenarnya juga tidak masalah seandainya ada kekurangan dari Indonesia itu diangkat, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang perkataan yang baik, tidak menghina ya, tidak merendahkan begitu, kita nerima-nerima saja. Tapi kalau
kita dijelekkan dengan nada yang menghina, sebutan yang menghina, itu kita dalam hati kita juga nggak senang gitu ya. Meskipun itu yang menyampaikan YouTuber Indonesia, ada loh ya YouTuber Indonesia itu yang membanding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia dengan nada menghina Indonesia. Jadi intonasi bahasanya, gaya bahasanya, kemudian raut wajahnya itu menunjukkan dia menjelekkan Indonesia. Padahal dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hanya karena bekerja di Malaysia, kemudian seolah-olah melupakan jasa besar tentang Indonesia. Dia sering mengupload kekurangan-kekurangan Indonesia. Yaitu kita tidak menyukai yang seperti itu ya. Meskipun itu fakta ya, kita ini meskipun kita fakta, saya ini jelek misalnya, saya ini berwajah jelek, kemudian kita dibilang orang, kamu kan jelek, fakta kamu jelek, tapi kita kan tidak suka, gitu kan, logikanya seperti itu. Nah, bolehlah mengangkat kekurangan Indonesia, tapi dengan porsi yang wajar, yang rasional, yang tidak berniat untuk menjatuhkan, tidak berniat untuk menjelek-jelekkan, seperti itu. Saya kira itu kita tidak marah ya. Kalau kita memang ada kekurangan, di Indonesia itu macet, jalannya ruwet, banyak orang membunyikan klakson, jalan-jalannya banyak yang rusak, tapi disampaikan dengan yang baik, itu kita oke-oke saja ya. Tapi seperti itu ya saudara-saudara. Jadi kita ini meskipun banyak kekurangan, kita juga tidak alergi dikritik, tidak alergi diberi masukan, tapi dengan cara yang baik. Nah, baik, kita kembali ke Bang Angkol. Ini adalah YouTuber yang menurut kami sangat baik hati ya, terpancar dari wajahnya. Semoga saja benar ya, semoga saja anggapan kami bahwa beliau itu baik hati dan kemudian ramah itu semoga benar ya. Kita dukung ya, kita dukung beliau karena telah memberikan kesan yang baik terhadap Indonesia. Itu sebenarnya menguntungkan Indonesia, sangat menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena beliau tanpa disuruh oleh pemerintah, tanpa disuruh oleh orang Indonesia, beliau dengan senang hati membuat konten-konten tentang hal positif terkait Indonesia. Bayangkan kalau kita menyewa tukang iklan bikin itu sudah berapa biayanya. Toh kalau beliau mendapatkan iklan dari YouTube ya enggak apa-apa ya, itu memang sudah haknya. Kita sebagai orang Indonesia kalau misalnya ada yang berbuat baik kepada negara kita ya kita berterima kasih. Boleh kita like, bila komen, kita subscribe supaya channelnya berkembang, supaya dia mendapatkan penghasilan dari YouTube gara-gara kita lihat itu. Kita tidak perlu mengatakan itu hanya konten supaya dapat cuan dari YouTube, ya nggak apa-apa. Kalau kontennya positif buat Indonesia, saya kira silahkan orang-orang dari manapun membuat konten tentang Indonesia yang positif, dan kita patut bersyukur karena itu menguntungkan negara kita. Tanpa kita mengeluarkan biaya promosi, mereka akan mempengaruhi banyak orang untuk datang ke Indonesia misalnya. Terbukti seorang TikToker dari Cina itu ya, dia foto di Bromo, di Gunung Bromo dengan foto yang sangat bagus, kemudian disebar, kemudian diupload di akun TikToknya. Nah, kemudian membuat ribuan orang Cina itu kemudian penasaran dan menjadi wisatawan melancong ke Indonesia, khususnya ke Bromo. Itulah efeknya media sosial sekarang. Kalau ada orang membaik-baikan negara kita, ya kita dukung ya. Itu anggap aja itu promosi gratis bagi kita, karena yang bayar YouTube kan, bukan kita. Nah, kita tidak perlu membenci orang-orang Malaysia yang sudah mempromosikan Indonesia dengan begitu tulusnya, dengan baik. Ya, kita ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saya pribadi sebagai orang Indonesia tidak mewakili siapa-siapa, tapi saya yakin banyak yang mendukung Angkol ya. Salam kenal Angkol ya, saya Khalid dari Malang. Barangkali Angkol nanti dolan ke Malang, siapa tahu juga bisa mereview tentang wisata di Malang, di Batu, Bromo. Itu yang juga sangat menarik Angkol. Kita doakan Angkol bisa jalan-jalan lagi ke Indonesia. Saya juga tahu dulu beberapa tahun yang lalu itu dia sama grupnya datang ke Indonesia, ke Jakarta, kemana itu. Dan Bro Zul juga
pernah ke Malang, saya juga mengikuti ya. Brojul pernah ke Bromo, makan bakso di Malang, menginap di Malang, kemudian di Batu, petai apel dan sebagainya. Itu merupakan promosi pariwisata bagi Indonesia, khususnya Malang. Nah, terhadap yang seperti itu kita dukung. Nah, terhadap YouTuber dari Indonesia sendiri yang menjelek-jelekkan Indonesia, apakah perlu didukung? Menurut saya tidak. Nggak usah di-subscribe, nggak usah didukung. Kalau perlu dilaporkan ke YouTube biar di-ban. Nah, itu ya. Saudara-saudara, kita saling berbagi informasi yang baik tentang Indonesia. Semoga ini juga memberikan impact yang bagus bagi warga Malaysia yang pengen ke Indonesia. Jadi perlu diketahui, kita sama Malaysia ini memang sering bergaduh ya, bergaduh di media sosial. Media sosial ini ya seperti di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Tapi di dunia nyata itu tidak ada. Kalau tidak percaya silahkan ya. Memang ada kasus-kasus tertentu yang itu cukup membuat hati kita terenyuh ya. Misalnya tentang penembakan tenaga kerja ilegal dari Indonesia di Malaysia sampai meninggal, itu kita sebenarnya juga tidak ingin ya, itu tidak terjadi ya. Salahnya siapa? Ya menurut saya semuanya ada kesalahannya ya. Mungkin dari TKI-nya juga salah, datang tanpa izin. Terus dari aparat sana juga salah, karena gitu aja kok ditembak ya. Itu mereka bukan meniat memberontak, bukan. Mereka hanya niat cari kerja, tapi gitu aja kok ditembak. Itu keterlaluan, menurut kami keterlaluan. Nah, semoga hal-hal semacam itu tidak terjadi, dan orang Indonesia juga yang pengen keluar negeri melengkapi dokumen dengan lengkap ya. Dan bagi aparat Malaysia, polis di Raja Malaysia, jangan kasar-kasar ya dengan orang Indonesia. Ya mereka cari kerja, cari makan saja ya. Jangan sampai ditembak ya, dibunuh. Itu bagi kami warga Indonesia itu sangat membuat kita sakit ya, sakit hati ya. Tapi itu harapan kita tidak terulang lagi, dan yang menembak itu juga diproses sesuai hukum yang berlaku, juga dihukum, karena itu keterlaluan ya menurut kami ya. Ya kita doakan hal semacam itu, kita harapkan sudah tidak terjadi lagi. Indonesia dengan Malaysia ya meskipun sering bergaduh di dunia media sosial, waktu sepak bola saling olok-olok, itu biasa di Indonesia ya. Antar pendukung klub sepak bola di Indonesia itu juga biasa saling olok-olok, tapi kalau ketemu ya baik-baik saja. Begitu juga dengan orang Malaysia dan Indonesia. Kalau toh ada yang suka mengolok-ngolok, itu paling hanya di dunia maya. Kalau ketemu enggak baik-baik. Orang Indonesia itu baik-baik. Mereka ramah, mereka menghormati tamu dan sebagainya. Begitu juga orang Malaysia. Kalau kita ke Malaysia, kita aman-aman dan baik-baik saja. Terima kasih, kira-kira itu konten saya hari ini. Semoga ada sedikit manfaat buat yang nonton. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.